Selamat pagi, siang, sore, malam, Prof. Selamat dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfonso Satriano Fernando dengan NIM 23F1003. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester transport elektrik. Nah, di sini saya mendapatkan topik mobil hybrid. Langsung saja kita mulai. Nah, perkembangan teknologi transportasi saat ini semakin berfokus pada efisiensi energi dan pengurangan emisi gas buang. Kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil masih menjadi penyumbang utama pencemaran udara dan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu solusi yang berkembang adalah mobil hybrid, yaitu kendaraan yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar serta mengurangi sistem emisi gas buang. Dengan adanya teknologi seperti baterai dan regenerative braking, mobil hybrid menjadi langkah awal menuju penggunaan kendaraan listrik di masa depan. Nah, apa itu mobil hybrid? Mobil hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua sumber tenaga dalam satu sistem penggerak, yaitu mesin pembakaran dalam atau biasa kita sebut internal combustion engine yang umumnya berbahan bakar bensin atau diesel dan motor listrik. Kedua sumber tenaga ini dapat bekerja secara bergantian maupun bersamaan untuk menggerakkan kendaraan, tergantung pada kondisi operasi seperti kecepatan dan beban. Secara sederhana, mobil hybrid merupakan kombinasi antara mesin bensin atau diesel dan motor listrik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar serta mengurangi emisi gas buang. Pada saat kecepatan rendah atau kondisi tertentu, kendaraan dapat menggunakan motor listrik saja, sedangkan pada kecepatan tinggi atau saat membutuhkan tenaga besar, mesin bensin akan ikut bekerja. Selain itu, mobil hybrid dilengkapi dengan baterai sebagai menyimpan energi listrik. Energi ini dapat diperoleh dari proses pengisian oleh mesin maupun melalui sistem regenerative braking, yaitu pemanfaatan energi saat pengereman yang biasanya terbuang. Dengan sistem ini, mobil hybrid menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan kendaraan konvensional. Nah, komponen-komponen mobil hybrid di sini adalah ada mesin bensin atau kita sebut dengan internal combustion engine. Mesin ini berfungsi sebagai sumber tenaga utama pada seperti mobil konvensional. Mesin ini digunakan saat kendaraan membutuhkan tenaga besar seperti saat melaju dengan kecepatan tinggi atau saat akselerasi. Selain itu, mesin bensin juga dapat membantu mengisi daya baterai pada beberapa sistem hybrid. Lalu ada motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk menggerakkan kendaraan, terutama pada kecepatan rendah atau saat kondisi ringan. Motor ini membantu mesin bensin saat dibutuhkan tenaga tambahan, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien. Lalu ada baterai. Nah, baterai ini digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dibutuhkan oleh motor listrik. Energi ini dapat berasal dari bensin-bensin atau dari proses regenerative braking. Nah, baterai pada mobil hybrid umumnya dapat diisi ulang secara otomatis tanpa perlu pengisian eksternal. Lalu ada inverter. Nah, inverter ini berfungsi untuk mengubah arus listrik searah DC dari baterai menjadi arus bolak-balik AC yang digunakan oleh motor listrik. Selain itu, inverter juga bekerja sebaliknya saat proses pengisian ke baterai. Lalu ada generator. Nah, generator ini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dari putaran mesin bensin. Energi ini kemudian digunakan untuk mengisi baterai atau langsung disalurkan ke motor listrik. Lalu ada sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin bensin dan motor ke roda. Pada mobil hybrid, transmisi dirancang khusus agar dapat mengatur kombinasi tenaga dari kedua sumber tersebut secara efisien. Lalu ada regenerative braking system. Nah, sistem ini berfungsi untuk mengubah energi kinetik saat pengereman menjadi energi listrik. Energi tersebut kemudian disimpan kembali ke dalam baterai sehingga tidak terbuang secara cuma-cuma. Nah, di sini ada jenis-jenis hybrid. Yang pertama adalah jenis hybrid seri. Pada sistem ini, mesin bensin tidak langsung menggerakkan roda. Mesin hanya berfungsi sebagai penggerak generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian listrik tersebut digunakan oleh motor listrik untuk menggunakan roda. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi mesin bensin ini berguna untuk menghasilkan listrik untuk penggerak generatornya. Nah, dari generator ini kita transfer ke baterai, lalu dari baterai ini kita transfer ke motor listrik untuk menggerakkan rodanya. Jadi mesin bensin ini tidak bisa dipakai untuk menggerakkan roda, hanya bisa untuk mengisi listrik generatornya. Lalu ada hybrid paralel. Nah, pada sistem ini mesin bensin dan motor listrik secara bareng-bareng dapat menggerakkan roda secara langsung. Keduanya bisa bekerja sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi mesin bensin ini bisa untuk menggerakkan roda ini melalui transmisi,
dan baterai ini bisa menggerakkan motor listrik lalu kita gerakkan lewat roda ini. Jadi ada dua mesin yang bisa digerakkan untuk menggerakkan roda ini. Lalu ada hybrid seri paralel. Sistem ini merupakan kombinasi dari hybrid seri dan paralel. Mesin bensin dapat menggerakkan roda secara langsung maupun menghasilkan listrik untuk motor listrik. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi mesin bensin ini bisa digunakan untuk menggerakkan roda dan bisa digunakan juga untuk mengisi generator. Lalu generator ini bisa mengisi baterai, lalu baterai ini akan berfungsi untuk menggerakkan motor listriknya. Nah, cara kerja mobil hybrid. Ketika kondisi start atau kecepatan rendah, pada saat mobil mulai berjalan atau berada pada kecepatan rendah, kendaraan menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga utama. Hal ini karena motor listrik lebih efisien dan tidak menghasilkan emisi, sehingga cocok digunakan pada kondisi stop and go di perkotaan. Lalu saat kecepatan tinggi, ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi atau membutuhkan tenaga lebih besar, mesin bensin akan aktif untuk membantu atau menggantikan motor listrik. Pada kondisi ini, mesin bensin bekerja lebih optimal sehingga konsumsi bahan bakar lebih tetap efisien. Lalu saat akselerasi, saat pengemudi menekan pedal gas secara mendadak, motor listrik dan mesin bensin akan bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan tenaga tambahan. Hal ini membuat akselerasi menjadi lebih responsif tanpa boros bahan bakar. Lalu saat pengereman atau biasa kita sebut dengan regenerative braking, ketika mobil melakukan pengereman, energi kinetik yang biasanya terbuang sia-sia akan diubah menjadi energi listrik melalui sistem regenerative braking. Energi ini kemudian disimpan kembali ke dalam baterai untuk digunakan kembali. Nah, di mobil hybrid terdapat beberapa mode operasi, yaitu electric mode atau mode listrik, jadi mobil bisa berjalan menggunakan listrik saja. Lalu ada hybrid mode atau mode kombinasi, yang dimana mobil bisa berjalan barengan antara mesin dengan listrik. Lalu ada engine mode, yang dimana hanya mesin bensin saja yang bekerja, mesin listriknya tidak bekerja, motor listriknya tidak bekerja. Lalu ada regenerative mode, yang dimana itu adalah mode pengisian energinya atau mencharge baterainya. Lalu kelebihan dan kekurangan mobil hybrid. Kelebihannya adalah hemat bahan bakar, lalu ramah lingkungan, emisi lebih rendah, suara lebih halus. Kekurangannya adalah harga yang lumayan mahal, perawatan yang lebih kompleks, dan harga baterai ketika baterai mobil rusak itu lumayan mahal. Nah, ini adalah contoh dari mobil hybrid. Ada Innova Cylindric Hybrid, Toyota Prius Hybrid, lalu ada Corolla Cross Hybrid, dan ada Yaris Cross Hybrid. Nah, sekian presentasi ujian tengah semester saya. Terima kasih.